Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngebahas soal UKOM maupun SKB CPNS Bidan tentang soal komunitas ya teman-teman ya. Oke. Nah, soal ini aku keluarin karena kemarin ada yang request, salah satu subscriber aku di YouTube request soal tentang komunitas. Jadi kali ini aku mau keluarin soal tentang komunitas yang sering keluar di soal-soal UKOM maupun SKB CPNS Bidan sesuai dengan pengalamanku. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk ke materi dan soal pembahasannya, kayak aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga like, komen, dan share biar aku lebih semangat nih buat video materi-materi maupun soal-soal buat teman-teman yang ingin tes SKB, CPNS ke depannya ataupun yang ingin mempersiapkan UKOM. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman buat follow Instagram maupun TikTok aku karena di sana aku juga sering update tentang per-CPNS-an, kemudian tentang ilmu kebidanan, tentang UKOM dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja yuk. Nah, nanti apa aja sih yang akan kita bahas di sini? Jadi nanti di sini aku akan bahas tentang peran tambahan bidan di komunitas. Untuk peran utama bidan ya teman-teman, aku tuh udah bahas di videoku yang sebelumnya. Kayak peran bidan itu loh teman-teman. Peran bidan sebagai pelaksana, kemudian peran bidan sebagai pengelola, peran bidan sebagai pendidik, kemudian peran bidan sebagai peneliti. Nah, itu kan juga sering keluar juga tuh buat teman-teman yang belum tonton videoku yang itu. Silahkan ditonton dulu ya, karena itu peran utama yang sering keluar di soal-soal komunitas. Nah, nanti di sini aku akan bahas peran tambahan bidan di komunitas. Ini juga sering keluar juga. Nah, kemudian selain itu aku juga mau bahas nih langkah kerja bidan di komunitas ya, kayak SMD, MMD, dan lain-lain. Nanti akan aku jelaskan di videoku kali ini. Kemudian tentu seperti biasa aku akan kasih soal dan pembahasannya. Buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram UKOM Kebidanan, silahkan bergabung terlebih dahulu karena di sana aku sering upload atau share ini ya teman-teman ya, soal-soal polling. Teman-teman di sana bisa latihan di sana ya, gratis ya teman-teman ya. Untuk linknya udah aku cantumin di description box di videoku ini. Kemudian buat teman-teman yang ingin mempersiapkan SKB CPNS Bidan juga bisa banget gabung di grup UKOM Bidan tersebut karena soal untuk materi kebidanannya pun sama ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ya. Nah, contoh soalnya kayak gini. Jadi sebelum aku jelasin ke materinya, aku kasih contoh soalnya dulu ya. Nah, untuk soal, aku selalu ingetin nih, selalu tekanin ke teman-teman berulang kali, baca dulu pertanyaannya, baru kita ke kasusnya ya teman-teman ya. Karena kita di waktu yang sangat singkat dengan soal yang banyak, kita kan harus menjawab soal yang dengan tepat dan cepat gitu ya teman-teman ya. Oke, yuk kita bahas bareng-bareng dulu. Untuk soalnya ini udah aku share di grup Telegram juga ya. Nah, yang ditanyakan adalah apakah peran yang dilakukan oleh bidan tersebut. Oke, kita baca soalnya. Nyonya B 23 tahun G1P0A0 infartu di rumah sakit. Nah, dibimbing meneran oleh bidan. Perineum Nyonya B ini kaku, kemudian bidan mengambil tindakan episiotomi. Ya, bidan mengambil keputusan secara klinis dalam memberikan asuhan kebidanan tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah apa peran bidan di sini ya? Apakah sebagai fasilitator, apakah sebagai koordinator, apakah sebagai komunikator, apakah decision maker atau advokator. Nah, buat teman-teman yang lupa tentang pengertian-pengertian ini, abis ini aku akan jelasin ya. Jadi aku tuh menyarankan teman-teman jangan dihafal tapi dipahami gitu ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman siapkan buku catatan teman-teman, dicatat. Kemudian fasilitator itu apa? Kalau aku sih lebih enaknya tuh kayak memahamin contohnya. Jadi kalau ketika kita nemuin soal, kita nggak bingung lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, kita ke materinya ya. Kita ingat-ingat lagi. Oke, ini untuk soal yang pertama. Nah, ini untuk soal yang kedua. Kita baca dulu ya soalnya biar teman-teman
jadi ingat gitu ya. Untuk soal yang kedua, yang ditanyakan adalah apa peran bidan sesuai kasus tersebut. Nah, kalau soal yang kedua adalah banyak ibu hamil itu takut tuh bersalin di fasilitas kesehatan karena tidak memiliki dana untuk biaya persalinan. Selain itu, ibu hamil mengeluh jarak fasilitas kesehatan yang jauh dari tempat tinggalnya. Nah, bidan kemudian melakukan pendekatan dengan kepala desa untuk membentuk desa siaga sehingga mendapat dukungan dari tokoh masyarakat desa tersebut. Nah, yang ditanyakan peran bidan lagi nih, apakah sebagai koordinator, apakah sebagai komunikator, apakah sebagai advokator, apakah sebagai fasilitator, apakah sebagai koordinator. Nah, kalau teman-teman nggak tahu apa artinya ini kan pasti bingung ya, karena kadang kok hampir mirip-mirip gitu sih. Yang dianalisis tuh yang mana sih? Oke, kita bahas materinya ya habis ini ya. Oke. Jadi di sini aku akan bahas tentang peran tambahan bidan di komunitas. Untuk peran utama, silahkan teman-teman pahami dulu sebelum teman-teman memahami ini biar nggak kebalik-balik gitu ya. Peran tambahan bidan di komunitas adalah ada apa aja sih? Yang pertama ada community leader, yang kedua ada komunikator, yang ketiga ada fasilitator, kemudian yang keempat ada decision maker, yang kelima ada koordinator, dan yang kelima advokator. Apa bedanya? Yuk kita cari tahu ya satu-satu. Yang pertama ya, community leader. Artinya bidan di sini adalah dia pemberdaya masyarakat atau penggerak ya teman-teman ya. Contohnya nih di rapat ya. Rapat dengan masyarakat, bidan itu membahas pendirian posyandu ya. Di sini community leader ya. Jadi ketua di komunitas ini, bidan itu melakukan rapat dengan selalu mengikut sertakan masyarakat ya, namanya aja komunitas gitu ya. Bidan mengikut sertakan masyarakat gitu untuk arti dari community leader ya. Kemudian yang kedua adalah komunikator, artinya bidan ini adalah menyampaikan pemikiran ya, mengkomunikasikan inovasi yang bermanfaat dalam pengembangan pelayanan kebidanan. Nah, contohnya nih, bidan berkomunikasi dengan kepala desa, membahas vaksinasi untuk desa X, dan berkomunikasi sama kepala desa untuk ngajak masyarakatnya untuk himbauan gitu ya, untuk mematuhi protokol kesehatan gitu. Ya, gampang ya kalau komunikator itu kan menyampaikan pemikiran gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah fasilitator. Fasilitator di sini adalah bidan itu memberdayakan kader, dukun bayi, dan lain-lain untuk mencapai pengembangan pelayanan kebidanan. Misalnya nih, pendekatan dengan dukun bayi untuk membangun kerjasama dalam menolong persalinan. Nah, bidan di komunitas itu misalnya nih, ada bidan baru ya ditempatin di suatu tempat yang mungkin adat istiadatnya masih kental, kemudian pelosok gitu ya, jauh dari vaskes, dan masih sering ditolong oleh dukun bayi. Nggak mungkin ya kita sebagai bidan langsung menumpas dukun bayi, nggak boleh nolong ibu bersalin, nggak mungkin teman-teman, kita nggak boleh kayak gitu ya. Nah, caranya adalah bidan berperan sebagai fasilitator. Di sini bidan ini ya, pendekatan dengan dukun bayi untuk membangun kerjasama dalam menolong persalinan. Misalnya bidannya yang nolong lahirin bayi, kemudian minta tolong dukunnya buat ini yang mengurus bayinya ketika lahir, seperti itu teman-teman. Perlahan-lahan melakukan pendekatan gitu ya, seperti itu. Arti fasilitatornya seperti itu. Kemudian adalah peran tambahan bidan di komunitas yang selanjutnya adalah decision maker. Artinya bidan di sini adalah mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya ya, decision ya, mengambil keputusan ya. Di sini decision ini adalah mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya. Misalnya nih, ada nih pasien misalnya ibu bersalin lahiran di PMB bidan gitu kan. Misalnya ternyata dilihat buka IA-nya, protein urinnya sekian-sekian, kemudian tekanan darahnya sekian, kemudian si ibu tuh minta tetap lahiran di bidan, tapi bidan mengambil keputusan ya, ibu sebaiknya dirujuk ya karena kondisinya seperti ini ya, ibunya kan PEB gitu ya, sangat berisiko sekali kalau dilahirkan di PMB ya, bahkan nggak boleh ya teman-teman ya, kemudian dirujuk gitu. Bidan mengambil keputusan seperti itu. Kemudian ada lagi ibu lahiran kemudian mengalami perdarahan postpartum, bidan mengambil keputusan untuk merujuk ke si ibu itu, dan lain-lain seperti itu ya.
Artinya decision maker itu adalah seperti itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah bidan sebagai koordinator ya. Sampai sini teman-teman paham kan? Gak bingung ya? Kalau misalnya nanti ada yang masih bingung, silahkan boleh banget komen di bawah. Nah, koordinator di sini bidan sebagai penanggung jawab ya teman-teman. Penanggung jawab dalam suatu program, memastikan pekerjaan selesai sesuai target, membagi tugas, memastikan tim bekerja dengan baik ya. Contohnya, bidan menjadi koordinator program kelas ibu hamil desa D misalnya gitu ya. Intinya tuh koordinator ya. Bidan tuh sebagai penanggung jawab atau PJ-nya nih teman-teman yang sering ikut ini kepanitiaan ya. Misalnya ada bikin suatu program, kemudian kamu tuh jadi PJ-nya. Nah, bidan sebagai koordinatornya gitu ya. Seperti itu gampangnya. Kemudian peran bidan di komunitas yang selanjutnya untuk yang peran tambahan adalah sebagai advokator. Maksudnya di sini adalah bidan membangun proses untuk menciptakan dukungan teman-teman nih aku highlight di sini untuk menciptakan dukungan ya advokator itu untuk meningkatkan strategi dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ya, aku nggak menyarankan teman-teman buat ngehafal ini ya yang ada di tulisanku ini, tapi silakan pahami aja inti-intinya, insya Allah nanti mudah ketika menemui soal gitu ya. Misalnya nih ya, banyak ibu hamil, ini soal yang tadi ya, takut bersalin di fasilitas kesehatan karena tidak memiliki dana untuk biaya persalinan. Selain itu, ibu hamil mengeluh jarak vaskes yang jauh dari desa. Bidan melakukan advokasi ya. Advokasi di sini adalah untuk menciptakan dukungan ya dengan tokoh masyarakat, kepala desa untuk membentuk desa siaga sehingga mendapat dukungan dari tokoh masyarakat desa tersebut, sehingga mungkin akan ada tabulin ya, tabungan ibu bersalin, kemudian nanti ada ini teman-teman ambulan desa dan lain-lain ya. Nah, gitu maksudnya advokator di sini adalah untuk menciptakan dukungan gitu ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, berarti kejawab ya soal yang kedua tadi ya. Oke, kita ke soal yang tadi yang belum kejawab yang pertama. Di sini bidan kan mengambil tindakan episiotomi karena perineum ibunya kan kaku. Berarti apa tuh? Mengambil keputusan. Apakah fasilitator? Jelas bukan. Apakah koordinator? Bukan. Apakah komunikator? Enggak ya, komunikator kan hanya menyampaikan pemikiran. Yang D, decision maker. Ya, betul. Yang D ya. Kalau E kan advokator untuk menciptakan dukungan. Apakah si bidan ini sedang mencari dukungan untuk suatu program tertentu? Enggak kan, karena di sini kan bidan cuma ini mengambil keputusan ya dengan melakukan tindakan episiotomi karena perineum ibu kaku. Berarti jawabannya adalah opsi D, kayak gitu. Gampang ya, gampang banget, insya Allah gampang. Nah, yang ini tadi, ini kan soal yang tadi ya, bidan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat tadi ya untuk membentuk desa siaga, berarti jawabannya adalah advokator. Kayak gitu teman-teman, gampang banget kan? Nah, jangan sampai salah kayak gini. Kemarin waktu aku SKB itu soal yang banyak keluar tuh itu tentang komunitas teman-teman ya. Waktu aku UKOM tahun 2020 ya, tahun 2020 itu juga komunitas banyak banget. Kemudian PWSKIA itu 1-3 nomor kalau aku ya nggak salah ya, dapat 1-3 nomor kan lumayan. Kemudian yang kayak peran-peran bidan gitu tuh keluar banyak juga. Silahkan teman-teman lebih ditekankan gitu ya. Oke, kemudian kita ke ini SMD MMD. Oke, kita coba baca pertanyaannya dulu atau kita coba baca kasus dari soalnya dulu ya biar teman-teman tahu gambarannya gitu ya. Ini juga udah aku share di grup Telegram. Silahkan teman-teman coba kerjakan atau mau tonton sampai habis materinya dulu juga boleh ya. Kita bahas bareng-bareng. Yang ditanyakan adalah apakah langkah bidan selanjutnya sesuai langkah kerja bidan di komunitas. Yang ditanyakan adalah langkah bidan selanjutnya sesuai langkah kerja bidan di komunitas. Oke, bidan X merupakan bidan desa ya yang sedang melakukan pendataan PIS-PK atau Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Ya, PIS-PK artinya Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Buat teman-teman yang pernah praktik di puskesmas mungkin pernah ya dimintain tolong sama bu bidannya atau mungkin sama petugas puskesmas untuk ini melakukan pendataan PIS-PK. Pernah ya pasti ya.
Nah, di desa Z, kemudian bidan melakukan analisis dan interpretasi hasil pendataan. Nah, yang ditanyain adalah langkah selanjutnya tuh bidan tuh harus ngapain gitu ya. Apakah SMD, apakah interpretasi, ataukah MMD, ataukah pelaksanaan MMD, ataukah evaluasi bersama masyarakat desa. Kemudian apa sih Kak SMD itu? Apa itu MMD? Yuk kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, ini aku bahas tentang langkah kerja bidan di komunitas. Nah, yang pertama adalah SMD. Aku coba jelasin ke teman-teman supaya teman-teman paham gitu ya. SMD artinya adalah survei masyarakat desa. Di sini bidan itu melakukan pendataan, analisis situasi, pengumpulan data, pengkajian masalah kesehatan. Nah, ini tuh bisa dilakukan oleh kader, tokoh masyarakat ya di bawah bimbingan kepala desa dan petugas kesehatan setempat. Aku dulu pernah teman-teman waktu itu praktik kebidanan komunitas. Jadi aku bersama teman-temanku ya, satu angkatan itu ditaruh tuh di suatu desa X ya, waktu itu di satu desa X, kemudian diminta melakukan pendataan PISPK. Nah, ini masuknya ke SMD ya teman-teman ya, karena kita melakukan pendataan. Kita data kan di PISPK itu mulai dari keluarga 1 2 3 4 5 dan seterusnya di desa tersebut ya, didata untuk airnya bagaimana, kemudian untuk si ibu apakah menggunakan KB atau tidak, kemudian anaknya berapa, kemudian persalinannya dulu apakah lewat dukun ataukah di bidan ataukah di mana gitu ya. Kemudian waktu itu ditanyain apakah ada yang mempunyai penyakit hipertensi dan lain-lain. Banyak banget ya teman-teman yang pernah ikut BISPK, itu kan ada data-datanya banyak banget, mulai dari airnya gimana, lingkungannya gimana, KB dan lain-lain, itu kan didata semuanya. Nah, ini masuknya ke SMD ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan pendataan, kemudian dilakukan analisis dan interpretasi hasil pendataan. Kemudian dilihat kan dari hasil data tadi, dikumpulin kan semuanya tuh, dikumpulin apakah dilihat tuh apakah angka dari data yang kita kumpulin dari data PISPK itu, apakah angka kematian ibunya tinggi ataukah mungkin yang ber-KB masih sedikit gitu ya, kemudian AKB-nya yang tinggi atau tidak, kemudian apakah ada masalah lingkungan kemudian menyebabkan masalah seperti diare dan lain-lain gitu kan, dilihat kan, dianalisis, diinterpretasi itu ya. Kemudian setelah dianalisis dilakukan MMD tuh. Apa tuh artinya? Artinya adalah musyawarah masyarakat desa. Jadi waktu itu kita bersama Bu Bidan, bersama tokoh masyarakat ya, bersama masyarakat menentukan masalah prioritas dan upaya pemecahan masalah dalam suatu kegiatan pertemuan seluruh warga desa, membuat perencanaan tindak lanjut penanggulangan masalah kesehatan. Aduh panjang banget, nggak usah dihafal buat teman-teman yang mungkin susah untuk ngafal. Jadi maksudnya gini teman-teman, tadi kan kita udah analisis tuh dari data-data itu. Waktu itu kalau aku ya teman-teman, didapatkan oh KB-nya bagus nih, kemudian lingkungannya juga bagus, kemudian ternyata ada masalah ini teman-teman untuk karena di situ sangat beresiko. Jadi waktu itu aku tuh waktu di kebidanan komunitas diambil masalah tentang ini teman-teman, kanker serviks ya. Dapat tuh masalah ya tentang kanker serviks. Oleh karena itu waktu itu bekerja sama kan sama petugas di puskesmas, akhirnya memutuskan di MMD atau musyawarah masyarakat desa itu untuk melakukan ini teman-teman, pemeriksaan IVA tes gratis ya. Jadi kader-kadernya itu mendata ya ibu-ibu yang sudah usia reproduktif gitu ya, itu dilakukan pendataan. Kemudian ayo Bu, hari ini ya, masuknya ke pelaksanaan ya teman-teman ya. Kalau pelaksanaan hari ini tanggal ini puskesmas ngadain tes IVA gratis. Nah, itu waktu itu diadainnya di tempat ketua RT-nya atau apa ya, aku lupa ya teman-teman. Jadi petugas kesehatannya datang ke situ ya, sama mahasiswa-mahasiswanya juga ikut bantu ya. Kemudian dilakukan kan pelaksanaan MMD karena kasus yang diambilkan itu tentang masalah kanker serviks itu ya teman-teman ya. Kemudian dilakukan pelaksanaan itu tes IVA gratis. Kemudian ini kan maksudnya ke pelaksanaan. Kemudian setelah itu kan selesai kan pelaksanaan, kemudian
hari selanjutnya dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaannya, kemudian hasilnya bagaimana dan lain-lain. Nah, maksudnya seperti itu ya langkah kerja di bidan di komunitas ya, teman-teman silahkan dipahami ya, jangan sampai lupa. Oke, kita ke soalnya tadi. Ini kan bidan udah melakukan pendataan nih, kemudian udah dilakukan analisis dan interpretasi hasil pendataan. Kemudian langkah selanjutnya berarti apa? Kan udah dilakukan ini, berarti langkah selanjutnya adalah MMD atau musyawarah masyarakat desa. Berarti jawabannya ada opsi C. Gitu teman-teman, gampang banget kan? Jadi soalnya itu komunitas itu ke kasus, kemudian kita cocokin dengan teori yang ada gitu teman-teman, gampang ya. Oke, ini aja sih ya. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat. Kalau misalnya ada salah kata atau salah pengucapan atau salah tulis atau typo dan lain-lain, teman-teman boleh banget kasih masukan di videoku ya, di kolom komentar di bawah ya. Oke, aku ingetin lagi buat teman-teman ya, jangan lupa gabung di grupnya. Kemudian buat teman-teman nih, waktu itu pernah ada yang tanya, Kak, dulu waktu belajar Ukom pakai buku apa gitu ya. Aku saranin, aku tuh dulu pakai buku Ukom Kebidanan ya. Untuk link Shopee-nya udah ada di description box nih. Aku dulu pakai itu. Di TikTokku juga aku pernah spill bukunya ya, ada berbagai paket soal, ada tryout-nya, kemudian ada ini teman-teman, ada barcode. Jadi teman-teman tuh nanti bisa scan pakai handphone, Android juga bisa, pakai Android, kemudian pakai PC juga bisa atau komputer ya. Jadi nanti kita bisa latihan tuh dari aplikasi itu, ada soalnya, ada waktunya, kemudian ada kunci jawabannya juga, ada pembahasannya ya. Itu komplit banget ya. Buat bukunya linknya ada di bawah, silahkan teman-teman kalau mau yang beli atau yang sukanya belajar dengan baca buku juga bisa banget ya. Kemudian buat teman-teman yang ingin mempersiapkan SKB CPNS, aku saranin nih, aku punya ini saran bimbel Ayo CPNS. Dulu aku juga pakai itu dan masa aktifnya 1 tahun, dan aku ingetin jangan lupa untuk masukin kode referral lolos ASN. Oke, karena dengan pakai kode referral ini teman-teman nanti akan mendapatkan potongan harga. Kalau nggak dimasukin sayang banget, nanti teman-teman bayarnya jadi lebih mahal gitu ya teman-teman ya. Ada tryout-nya, ada materi-materinya, ada pembahasannya, ada analisis pengerjaannya, di mana yang kurang dan lain-lain. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.